Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtematika keseimbangan ekosistem, mata pelajaran PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya serta makna bahasa Indonesia bagi masyarakat. Kita langsung ke materi. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Negara Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Maka perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Yang ketiga, terbukanya banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikut berbagai cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia berbeda dengan kehidupan masyarakat bangsa lain. Letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan budaya masyarakatnya. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Keragaman latar belakang rakyat Indonesia tidak mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Rakyat telah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya, yaitu yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya. Misalnya, tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat, lahirnya sikap solidaritas antar warga, memperkuat rasa cinta tanah air, dan memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keragaman, salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Rakyat telah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.